Pagi Metal. Perkenalkan, nama gue Safitri dari Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2022 sebagai Badan Pengurus Humas IMET 2023. Selamat datang di Mahakarya Volume 3. Di sini gue lagi sama abang yang keren banget nih. Punya pengalaman mengenai dunia perbisnisan. Mungkin boleh banget nih bang buat ngenalin dirinya dulu. Halo semuanya, Pagi Metal. Kenalin, gue Geldi dari Metal 20. Oke Bang Geldi, gue denger kan lu punya ini ya Bang, kayak bisnis cafe gitu. Boleh diceritain gak sih Bang, sejak kapan nih mulai bisnis ini, terus bareng-bareng sama temen atau gimana gitu Bang? Oke, jadi yaudah kan bener, gue punya bisnis dan kebetulan kita lagi di tempat bisnisnya ya. Kita lagi di cafe. Kita lagi di Meet Manta guys. Jadi Meet Manta adalah coffee shop atau cafe yang gue mulai sebenarnya baru dibuka di bulan Maret 2021. Tapi sebelum itu gue pernah jualan-jualan kopi. Mungkin teman-teman Metal 20 udah pernah dengar namanya Permana Coffee, dimana gue mulai jualan kopi di rumah dan gue antar-antar ke rumah orang, dan itu jualannya secara online gitu. Terus setelah beberapa bulan kita bosen, sampai akhirnya udahlah kita buka kafe aja, dan lahirlah Meet Manta. Kenapa awalnya tuh abang tuh milih buat bisnis dalam bentuk kafe kayak gini Bang? Soalnya kebetulan emang dari keluarga gue tuh emang tipe keluarga yang suka banget ngopi, suka banget nongkrong gitu, dan gue tuh suka banget menghabiskan duit gitu. Kita termasuk keluarga yang sangat konsumtif, teman-teman. Jadi yang emang demen nongkrong ya dari keluarganya juga. Itu merupakan salah satu inspirasi juga nggak Bang buat bikin ini? Atau ada inspirasi lain gitu untuk bikin kafe ini Bang? Sebenarnya karena gabut aja sih. Jadi waktu itu emang awal COVID kan. Awal COVID kita jualan kopinya secara online karena emang dari keluarga emang udah ada yang punya basic latihan barista. Terus kebetulan ceritanya kayak gini, ada temennya nyokap tuh datang ke rumah, jadi kayak tamu. Habis itu kebetulan abang gue lagi bikin kopi. Habis itu temen nyokap gue tuh ditawarin, kayak disuguhin kopi, ini mau kopi nggak? Terus kata temen nyokap gue, wah mau. Terus dicoba ternyata enak. Terus akhirnya yaudah deh tante beli 3 gitu. Malamnya abang gue cerita sama gue kayak, Gil, ini ternyata ada teman mama suka sama kopi buatan aku, gimana kalau kita jadiin bisnis? Dari jadi bisnis. Oh, filosofinya dari situ ya, awalnya dari nyoba-nyoba bikin, terus yang awal-awal beli emang teman-temannya nyokap dulu ya Bang. Kira-kira kenapa kafe ini namanya Meet Manta gitu Bang? Filosofinya ada nih Bang? Meet Manta tuh namanya tuh dari Manta itu dari Jumantara. Jumantara itu artinya langit-langit awal, karena pengen membawa konsep open space gitu. Open space. Nah, tadi kan abang sendiri tuh bikin ini kan dari awal 2020 ya Bang. Itu tuh kan masih COVID banget nih. Gimana sih cara narik konsumen gitu di transisi yang online, terus sekarang ini 21 mau ke offline gitu Bang? Kalau dulu tuh, kalau misalnya kita lagi online gitu kan, pasti susah banget buat publikasi dan marketing itu kan susah banget ya. Jadi paling gampang tuh lewat teman-teman. Nah kebetulan emang zaman dulu, pas zaman gua maba, pas angkatan 20 maba, itu berarti 4 angkatan sampai angkatan 17 emang sering nongkrong ke sini. Jadi kayak walaupun kita nggak ke Kantek, kita nggak ke Selasar Kanopi, kita masih punya zona gitu ibaratnya. Zonanya selain online kita punya di Manta gitu. Jadi tempat anak metal kumpul tuh di Manta. Itu kalau dari teman-teman gua, dan belum teman-teman adik gua, teman-teman abang gua, teman-teman nyokap dan bokap juga ikut nongkrong ke sini. Jadi emang dari temen, mulut ke mulut, baru akhirnya dibuka untuk umum. Oke, jadi ramenya awal emang ngajak temen kan dari mulut ke mulut ya Bang. Gue lihat-lihat juga ini kalau nggak salah logo Manta ganti ya Bang. Iya. Kira-kira kenapa tuh Bang? Karena emang kita pengen rebranding. Kita dari logo yang baru, logo baru sekarang itu emang bener-bener nunjukin langit-langit gitu. Karena emang logo lama itu berarti udah outdated, ya kita pengen coba yang baru gitu. Supaya bawa suasana yang lebih fresh. Nah, setelah udah nanya-nanya nih, kira-kira boleh nggak sih Bang kita buat main games, beberapa mini games? Jadi di sini gue udah megang never dan ever. Jadi kita akan main never have I ever tentang mantan. Boleh nih Bang, mungkin dipegang dulu. Jadi nanti gue akan sebutin beberapa pertanyaan, tinggal lu jawab aja ever atau never ya. Pertanyaan pertama, never have I ever bosen makanan kafe sendiri?
ever. Wah, kenapa tuh Bang kira-kira? Jelas tiap hari kesini makanya sama terus. Terus kira-kira ada nggak sih makanan favorit lu yang di sini gitu Bang? Kalau minuman favorit ada, minuman favorit gue suka vanilla cinnamon. Di sini emang spesialnya tuh vanilla cinnamon. Jadi itu kopi, terus ada es krimnya, terus ada kayu manisnya gitu. Enak. Oke, boleh banget nih teman-teman yang kesini buat nyoba minum ini. Nah, yang kedua nih, pernah nggak sih Bang buat lupa ngunci kafe ini? Ever ya Bang? Kalau boleh tahu gara-gara kenapa tuh? Gara-gara emang lagi nongkrong malam terus kasih kan. Terus jadinya gimana Bang? Kalau lupa ngunci? Aman, Pak. Oh aman. Besoknya langsung ke sini. Paginya langsung. Oh. Pernah nggak sih Bang kalau yang ketiga, never have I ever influencer atau artis atau tiktokers gitu Bang kesini? Pernah dong. Weh, siapa tuh Bang? Aduh lupa namanya. Oke, dia artis TikTok emang rame. Viewersnya waktu itu jutaan. Emang dia yang buat nge-review kafe gitu? Enggak, tiba-tiba datang. Oh jadi Iya, nongkrong-nongkrong nongkrong doang. private sama temannya aja ya? Oke. Terus ada juga aktor sinetron juga pernah datang. Oh rame ya Bang, rame. Terus ada influencer Instagram juga pernah datang. Terus juga pernah siaran TV yang kayak makanan enak ya, makanan ini gitu. Itulah pokoknya serial TV Trans TV gitu lah. Iya, di TV gitu. Gue nggak tahu itu apa, soalnya nggak pernah gue tonton. Wah seru banget, berarti emang orang-orang juga udah banyak yang tahu kan ya Bang? Yeah. Tentang Manta ini. Nah, yang keempat itu pernah nggak nih, never have I ever buat nginep di Manta? Ever lagi. Ini pas Bukan nginep sih. apa Bang? Tapi nongkrong dari matahari terang hingga terbit lagi. Lo nginep nggak hitungannya? Oh jadi melek tapi rame-rame ya? Iya, Sama tapi temen-temen. mau rame-rame itu nggak nginep ya? Nginep nggak sih? Nongkrong sih Bang. Nginep lah. Lalu kalau misalnya lagi konsol bidang terus lu nggak tidur, itu tetap nginep kan? Oke. Itu kira-kira waktu itu lagi nongkrong emang lagi konsol atau lagi? Lagi sama anak-anak metal. Emang tahu ya anak-anak metal. Nongkrongnya nggak tahu diri. Nah, oke, buat yang selanjutnya never have I ever kepikiran nih Bang buat buka cabang di Kutek. Wah, ever banget. Di mananya tuh Bang kalau boleh tahu? Ya di Kutai kan ya udah kan ada, ya kita tahu ada cafe shop A dan B lah di. Yang ada Suar, Iya. Bening dan Betul. macam-macam. Di daerah Ya. situ ya Bang? Dan itu emang sangat ramai kan. Kenapa nggak buka? Cuman ya sering ditanyain sama anak-anak metal, kenapa sih lu nggak buka di sini gitu? Tapi udah adain rencana atau gimana Bang? Insya Allah rencana tapi nggak di Kutai. Oke, berarti di... Di Depok lah. Oke. Intinya udah ada rencana lah ya Bang untuk biar lebih deket lah anak-anak metal kan buat nongkrong-nongkrongnya lagi. Betul. Nah, yang terakhir nih, never have I ever nggak ada pelanggan sama sekali di Manta. Weh, Manta berarti selalu rame kan ya Bang? Selalu ada. Selalu rame. Minimal satu. Mah, Waktu itu ada zaman PPKM soalnya di zaman PPKM dibatasin banget buat orang-orang tuh makan di kafe kan, bahkan dilarang. Jadi kita cuman jualannya itu lewat GoFood sama online gitu ya Bang? Sama di mobil, makan di mobil sendiri. Jadi kita kasirnya di depan pintu, terus orang-orang pesan makannya di mobil. Mah, udah nih Bang, kira-kira gamesnya udah kelar. Nah, untuk yang selanjutnya ini kira-kira ada nggak sih harapan lu buat Big Manta ke depannya gimana? Kalau harapan gue buat Big Manta, semoga Big Manta bisa semakin luas buat menjangkau konsumennya, terus anak-anak metal bisa semakin sering datang lagi ke sini. Walaupun emang kita udah punya zona, tapi kita juga punya tempat nongkrong seperti sedia kala, dimana angkatan 20 nongkrong dari pagi sampai pagi. Terus gue pengen Manta jadi salah satu destinasi utama anak-anak metal, anak-anak FT maupun anak-anak seluruh Indonesia gitu. Semoga juga cabangnya makin banyak nggak sih Bang di Kutek dan Depok dan sekitarnya. Nah, terakhir banget nih Bang, ada nggak sih tips-tips and trik itu buat orang-orang yang takut mulai bisnis kafe atau yang lainnya gitu Bang? Kalau buat orang-orang yang takut bisnis, sebenarnya paling susah untuk memulai bisnis adalah untuk mulai gitu, untuk berani. Sebenarnya ya gue denger dari banyak pebisnis di mana
satu-satunya cara untuk mulai bisnis adalah siapin mental dulu. Karena emang harus berani gagal. Karena gue juga punya pengalaman gagal di bisnis dan yalah itulah yang bisa bikin kita lebih berkembang gitu. Jadi intinya kita coba dulu ya Bang. Nah, closing statement nih Bang, gimana caranya untuk ngajak-ngajak teman-teman kita semua yang nonton untuk datang ke Meet Manta nih Bang? Ayo datang ke Manta, minumannya enak-enak, lebih enak daripada kafe ABCD EFG. Oke, jangan lupa datang ke Manta ya guys. Nah, terakhir banget nih, gue mau ucapin thank you banget Bang Ildi udah nyempetin waktunya di sela-sela kesibukan ini buat diwawancarain. Dan semoga Meet Manta dan Bang Ildi sukses terus ke depannya Bang. Terima kasih. Thank you Bang. Terima kasih.